Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita sampai pada halaman 54, perubahan wujud zat, dari buku IPA SMP kelas 7 kurikulum prototype. Untuk pembahasan komplit bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan dicek. Oke, kita langsung bahas perubahan wujud zat. Ambillah es batu, ya, es batu. Nah, ini ilustrasinya. Ini adalah es batu. Lalu tempatkan dalam suatu panci kecil. Ditempatkan dalam panci kecil. Ya, ini sekedar ilustrasi ya. Nah, jadi pancinya transparan, jadi es batunya ada di sini. Ya. Wow, es batunya jadi mengecil kalau di dalam panci. Nah, namanya aja ilustrasi. Oke, panaskan. Kita panaskan. Ya. Apa yang terjadi? Maka es akan meleleh atau mencair. Ya, di sini es akan meleleh atau mencair. Biarkan api tetap menyala sampai cairan dalam panci mulai bergelembung. Proses apa sajakah yang terjadi? Kalau ini dibiarkan ya sampai dibiarkan ada apinya gini ya, sampai cairan ini menggelembung. Nah, setelah meleleh maka ini akan mendidih. Jadi prosesnya ada es, mencair, mendidih ya. Nah, kalau mendidih nanti akan timbul uap air. Nah, jadi proses apa sajakah yang terjadi? Ada dua yang terjadi ya, proses mencair dan mendidih. Dilanjutkan mendidih, lalu mendidih. Mendidih. Seorang filosof terkenal, Heraklitus, mengatakan bahwa satu-satunya hal yang tetap dalam hidup adalah perubahan itu sendiri. Ya. Segala sesuatu berubah, termasuk perubahan itu sendiri. Perubahan juga berubah. Ya. Perubahan aja berubah. Ya. Ada yang bilang segala sesuatu berubah, ya, kecuali perubahan itu sendiri. Ada yang bilang gitu juga. Jadi pada intinya sesuatu itu selalu akan berubah. Ya. Semua hal berubah. Kalian yang dulu bayi terus bertumbuh sampai menjadi seperti ini, kelas 7, kalian akan terus berubah baik secara fisik maupun pemikiran dan perilaku. Berubah menjadi orang yang lebih baik. Tidak hanya kita, materi pun dapat mengalami perubahan. Di dalam subbab ini kita akan mempelajari perubahan wujud ya yang terjadi pada materi. Meleleh dan membeku ini berkebalikan ya. Jadi kalau dari es ya menjadi ini akan meleleh menjadi air, air membeku menjadi es. Nah, maka dalam waktu singkat es akan meleleh atau mencair. Ketika kalian memanaskan es batu, maka dalam waktu singkat es akan meleleh atau mencair, bukan? Ya. Ini adalah salah satu contoh perubahan wujud suatu materi, yaitu es yang merupakan zat padat berubah menjadi zat cair. Ya, padat menjadi cair namanya meleleh. Namun apa yang sebenarnya terjadi pada partikel-partikel dalam zat padat saat dipanaskan? Menaikkan suhu melalui pemanasan berarti memberikan energi partikel-partikel sehingga mereka bergerak dan bergetar lebih cepat. Jadi yang tadinya partikel-partikel itu padat, saling berdekatan, ya, saat dipanaskan, maka partikel-partikel akan bergetar hebat, bergetar. Sama seperti manusia, ketika kita lapar kita akan cenderung diam dan tidak banyak bergerak. Namun saat kita makan ada energi yang kita peroleh, maka kita akan bergerak lebih lincah. Ya,
Oke, dalam hal ini perubahan zat padat, panas dari api, dari lingkungan sekitar membuat partikel-partikel zat padat bergetar lebih cepat sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Karena bergerak, ya, maka antar partikel yang bergerak ini akan ada ruang, ya. Nah, partikelnya bergerak akan ada ruang, ya. Mereka butuh ruang yang lebih luas untuk ditempati karena bergetar, ya. Nah, perubahan zat padat, panas dari api, dari lingkungan sekitar, ya. Nah, dengan panas yang terus diberikan maka ikatan antara partikel lama kelamaan akan berkurang dan kekuatannya sehingga berubah wujud menjadi cair. Yang tadinya padat menjadi cair. Nah, ilustrasinya diturunkan ke bawah sedikit, ngikuti narasinya. Nah, akhirnya yang tadinya padat menjadi cair. Ya, ini padat menjadi cair. Ya, peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan meleleh. Nah, ini adalah peristiwa meleleh. Ini tetap dipertahankan apinya, ya, apinya tetap dipertahankan. Meleleh. Perhatikan gambar perubahan partikel berikut ini. Nah, pemanasan dia akan meleleh, pendinginan dia akan berubah menjadi panas, ya, membeku. Partikel dalam zat padat, partikel dalam zat cair. Keadaan partikel dalam perubahan wujud meleleh dan membeku. Kebalikannya, apabila air disimpan dalam suhu yang sangat dingin, misalnya freezer, ya, maka air tersebut akan membeku dan berubah wujud dari cair menjadi, ya, cair atau air menjadi padat, yaitu es. Ketika air kehilangan energi panas karena didinginkan, artinya panas dari air keluar dari kepada udara dingin sekitarnya, maka partikel-partikel air bergerak lebih lambat. Nggak ada energi, ya, jadi energinya diambil sama freezer tadi, ya, dan saling mendekat sampai terbentuk ikatan yang lebih kuat antara partikel dan tidak dapat bergerak lagi. Mereka hanya bergetar saja. Saat inilah air berubah wujud menjadi es. Sekarang menguap dan mengembun. Ketika kalian memanaskan air dalam panci, maka lama-kelamaan akan muncul gelembung-gelembung pada air. Saat muncul gelembung, di mana air naik ke permukaan lalu dilepaskan ke udara berupa uap air, itu disebut dengan peristiwa mendidih. Jadi tanda mendidih itu, kita menyebut mendidih itu karena timbul gelembung-gelembung, ya. Adapun saat air yang merupakan zat cair berubah menjadi uap air yang merupakan gas disebut dengan menguap. Jadi ilustrasinya ini Pak Ali ada di Google, ketemu, ya, suaranya dinonaktifkan aja. Nah, sehingga dipanaskan, ini yang tadinya partikel-partikel, nah ini partikelnya mulai bergetar, ya. Bergetar ini kita menyebutnya air, kita bisa melihatnya air mulai bergolak itu, ya. Jadi kalau lebih dipanaskan lagi, ya, lama-lama akan partikel-partikel air ini memiliki energi yang cukup untuk meninggalkan teman-temannya. Di sini air masih ada ikatan antara satu partikel dengan partikel lain. Kita menyebutnya ikatan hidrogen. Dalam wujud air, ikatan ini, ini akan menjadi gas, ya. Jadi kalau padat dipanaskan akan menjadi cair, dia bisa bergerak tapi enggak meninggalkan teman-temannya. Tapi begitu lebih dipanaskan lagi, gerakannya semakin cepat, akhirnya ikatan dengan teman-temannya putus, ya. Ikatan hidrogen itu akan putus karena gerakannya terlalu lincah, ya. Nah, kita menyebutnya menguap, vaporization. Oke, itu aja ilustrasinya. Kita kembali ke sini lagi. Proses menguap dapat terjadi di bawah titik didih cair. Kalian bisa melihat pengertian titik didih pada bagian berikutnya. Contohnya pakaian kita yang basah setelah dicuci, air menguap saat dijemur, ya, sehingga bisa kering. Menguap terjadi pada permukaan zat, sedangkan zat mendidih terjadi pada semua bagian zat cair, ya. Jadi sekali lagi, contohnya pakaian kita yang basah setelah dicuci, air menguap saat dijemur sehingga bisa kering. Menguap terjadi pada permukaan zat cair, sedangkan mendidih terjadi pada semua bagian zat cair. Jadi menguap dan mendidih pada intinya itu karena air mendapat energi dari luar, ya. Energi ini memungkinkan membuat partikel-partikel air ini bergerak lebih, mempunyai energi gerak yang lebih kuat,
Nah, semakin kuat energi geraknya, maka dia bisa memutuskan ikatan dengan sesama molekul air. Kita mengenalnya ikatan gaya kohesinya kan, putus ya antara air dengan air, dan dia meninggalkan teman-temannya. Jadi ini adalah mendidih, menguap. Mendidih itu kita mengartikan mendidih itu kalau di dalam air timbul gelembung-gelembung, itu mendidih. Nah, kalau menguap ya di permukaan air ada kayak asap putih gitu. Sebenarnya itu bukan asap ya, sama ini H2O juga, tapi dalam wujud gas. Ini H2O masih dalam wujud cair atau liquid. Ya, perbandingan proses mendidih dan menguap. Bagaimana air bisa menguap? Lakukanlah aktivitas 2.5 berikut ini untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ya, secara berpasangan diskusikan apa yang terjadi pada partikel-partikel zat cair jika dipanaskan sehingga dapat berubah menjadi gas. Ya, jelaskan pula mengapa gas mengembun dan apa yang terjadi pada pergerakan partikel gas saat mengembun. Kemudian ikuti petunjuk guru kalian untuk diskusi di kelas tentang hal ini. Kalian dapat menggunakan gambar seperti dalam gambar 2.11 dalam penjelasan kalian. Oke, mari kita diskusikan ya. Apa yang terjadi jika partikel-partikel zat cair dipanaskan? Tadi ya, di sini ada ilustrasi yang cukup bagus. Saat partikel-partikel zat cair dipanaskan, maka zat cair akan menyerap energi yang digunakan untuk bergerak. Ya, saat zat cair, saya jawab warnanya saya bikin berbeda-beda ya. Apa yang terjadi pada partikel zat cair ketika dipanaskan sehingga dapat berubah menjadi gas? Ya, saat dipanaskan, partikel-partikel zat cair, partikel-partikel zat cair akan menyerap energi, panas dan digunakan untuk dan kemudian memiliki memiliki energi gerak semakin besar, ya. Energi gerak ini ya, bisa memutuskan ikatan, ya, kohesi antar partikel air dan air menguap. Nah, oke. Jelaskan pula mengapa gas mengembun dan apa yang terjadi pada gerakan partikel saat gas mengembun. Ya, jelaskan mengapa pula gas mengembun dan apa yang terjadi pada pergerakan partikel saat gas mengembun. Saat uap, ya, turun suhunya karena terserap lingkungan, energinya ya, karena energi uap terserap lingkungan, nah, gitu. Karena energi uap terserap lingkungan, misalnya di atmosfer ya, semakin ke atas kan semakin dingin, maka partikel-partikel air akan kehilangan energi gerak sehingga ya jarak antar partikel semakin dekat.
semakin dekat, dan kembali berikatan. Secara kohesi ya. Nah, kita menyebutnya sebagai pengembunan ya. Ini disebut pengembunan. Akhirnya timbul titik-titik air karena mereka saling berikatan, sehingga masanya semakin besar dan dia akan jatuh ke bawah sebagai embun, kan gitu ya. Bisa dijelaskan seperti itu. Kemudian ikuti petunjuk guru kalian untuk diskusi kelas ini, kalian menggunakan gambar ya. Jadi kalau yang merah tadi ya gambarnya saat partikel air dipanaskan ya, partikel air ini dipanaskan yang tadinya berdekatan, setelah dipanaskan maka partikel air akan bergerak lebih besar ya, partikelnya akan merenggang dan beberapa partikel meninggalkan, ini menguap ya. Kemudian kalau mengembun, partikel-partikel air yang bebas ini dia melepaskan energinya diserap lingkungan ya, diserap lingkungan sehingga dia akan berdekatan dan kembali berikatan. Dan di sini setelah berikatan membentuk tetes air ya, dan bisa jatuh lagi ke bawah. Nah, kita menyebutnya sebagai pengembunan ya. Nah, ilustrasinya bisa seperti itu. Kita lanjutkan diskusinya. Kebalikan dari proses menguap tersebut mengembun atau kondensasi. Ya, kalau menguap evaporasi. Ya, pada proses kondensasi panas dari gas yang terbentuk berpindah ke udara sekitarnya ya, ke lingkungan. Karena kehilangan energi panas maka gas berubah menjadi zat cair. Carilah beberapa contoh kondensasi yang terjadi pada kehidupan kalian setiap harinya. Kalian bisa bertanya pada orang yang lebih dewasa tentang hal ini, namun kalian perlu menemukan alasan terjadinya kondensasi. Ini tadi ya alasannya sudah ya. Contoh ya, terjadinya awan dan hujan. Kemudian hujan. Jadi kumpulan uap air yang dingin ini membentuk awan. Akhirnya partikel-partikel air itu saling berikatan menjadi tetes-tetes air, dan tetes air ini akan jatuh. Menyublim dan mengkristal. Perubahan dari padatan yang dipanaskan sampai menjadi gas tanpa melalui tahapan cairan disebut menyublim. Peristiwa sublimasi es kering, dry ice, sering dimanfaatkan untuk menyebabkan efek asap atau kabut pada konser musik. Dry ice itu sebenarnya adalah CO2 ya, CO2 beku ya, atau dalam keadaan solid. Oke. Pertunjukan, pargelaran seni, bahkan acara pernikahan seperti pada gambar 12 di bawah ini. Contoh lainnya adalah kapur barus yang digunakan untuk pengharum kamar mandi atau lemari. Itu juga proses sublimasi. Pertunjukan seni menggunakan efek kabut dari sublimasi es kering atau dry ice. Proses kebalikan dari menyublim disebut dengan mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan wujud dari gas langsung menjadi padatan. Itu mengkristal. Jadi ada menyublim, ada mengkristal. Di beberapa buku disebut redeposisi. Karena mengkristal itu dipakai untuk istilah gula kalau dicairkan lalu didiamkan akan mengkristal. Jadi istilah mengkristal ini beda buku kok, beda arti. Ya, perlu kita telaah lebih jauh ini penggunaan istilah mengkristal. Tapi di sini ya kita ngikut saja, di buku mengkristal adalah kebalikan dari menyublim. Ini agak merepotkan juga ya. Karena ada istilah-istilah yang sama digunakan untuk kepentingan yang berbeda. Ya, coba kita cek di KBBI ya, mengkristal itu diartikan apa di KBBI? Mengkristal KBBI. Mengkristal. Ya, mengkristal KBBI.
Mengkristal dalam KBBI. Oke, coba 3 arti mengkristal dalam KBBI. Ya, menghablur, menjadi kristal, menjadi seperti kristal. Ya, kita biasanya menggunakan menghablur ya, atau redeposisi. Ternyata di KBBI juga dianggap sama dengan mengkristal. Ya sudah, kita ikuti saja. Titik leleh dan titik didih. Ya, titik leleh dan titik didih. Perhatikan grafik gambar 2.13 yang menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan ya es hingga menjadi uap air. Jadi yang tadinya es dengan kenaikan suhunya naik ya dari -3 sampai 30 sampai 0 derajat, ini energi pemanasan digunakan untuk berubah wujud ya, energi digunakan untuk berubah wujud. Energi digunakan untuk memanaskan ya, maaf. Energi digunakan untuk menaikkan suhu. Di sini dari minus 0, berapa ini? 0,1 atau 0, berapa? Anggap saja 0,3 gitu misalnya. Dari 0,3 sampai 0 energi digunakan untuk menaikkan suhu. Ya. Terus kemudian berikutnya energi digunakan untuk berubah wujud. Ya, energi untuk berubah wujud. Di sini energi digunakan berubah wujud dari es menjadi air. Dan di sini untuk memanaskan air, energi untuk memanaskan air atau menaikkan suhu air. Nah, kalau di sini energi digunakan untuk berubah wujud, ya, energi untuk berubah wujud. Maka dalam proses ini suhunya tetap, saat meleleh dan saat menguap suhunya tetap. Ya, di sini air menjadi uap, suhunya tetap. Nah, ini untuk menaikkan energi digunakan untuk merubah suhu. Jadi energi panas yang diberikan pertama untuk menaikkan suhu, lalu untuk meleleh, untuk menaikkan suhu lagi, untuk menguap, untuk menaikkan suhu lagi. Ya, oke. Kita kembali baca dari awal. Ya, perhatikan grafik di bawah ini, gambar 2.13 yang menunjukkan kenaikan suhu akibat adanya pemanasan ya, sehingga es menjadi uap air, persis seperti apa yang telah kalian lakukan pada saat kegiatan apersepsi. Namun kali ini ada data suhu yang dicantumkan pada sumbu Y ya, ini suhu atau temperatur, dan sumbu X menunjukkan waktu atau T, time ya, T kecil biasanya. Oke. Kita lanjutkan lagi, ini sudah mentok ya. Oh, masih ada di bawahnya. Dari grafik di atas dapat kita melihat bahwa suhu awal sebelum percobaan adalah -20. Ya, ternyata -20 ya. Saat itu isi dalam gelas semuanya berupa es batu. Yang kedua, dengan adanya pemanasan energi, maka suhu di dalam gelas naik sampai 0 derajat Celcius, di mana suhu tidak mengalami perubahan selama proses meleleh. Ya, mengapa hal ini bisa terjadi? Padahal gelas ini tetap dipanaskan. Energi digunakan untuk berubah wujud. Digunakan untuk berubah wujud. Ya, tetap ya, berubah wujud butuh energi. Ingatlah bahwa meleleh adalah proses perubahan dari zat padat menjadi zat cair yang membutuhkan energi juga. Nah, energi berupa panas digunakan untuk membuat partikel-partikel dalam es bergerak lebih cepat. Partikel panas juga diperlukan untuk melepaskan ikatan yang sangat kuat antar partikel dalam es, sehingga memungkinkan adanya ruang antar partikel-partikel air. Temperatur pada suhu saat suatu padatan berubah menjadi cairan disebut sebagai titik leleh. Sementara suhu pada saat cairan berubah menjadi padatan disebut titik beku. Titik leleh dan titik beku itu sama. Ya. Titik leleh dan titik beku pada suatu zat adalah sama. Jadi titik leleh dan titik beku air adalah 0 derajat Celcius saat tekanan 1 atmosfer.
Kalau tekanannya tidak 1 atmosfer, tidak 0 derajat Celcius, beda lagi. Itu juga kalau airnya murni, ya. Ini juga air harus murni. Jadi ada syarat-syaratnya ya, bukan hanya ini saja. Airnya harus murni, tekanan 1 atmosfer. Baru 0 derajat Celcius ini akan didapatkan sebagai titik leleh dan titik didih. Ketika semua es telah berubah menjadi air, maka suhu di dalam cairan yang terus dipanaskan ini naik lagi sampai 100 derajat Celcius. Kembali lagi ada syaratnya ya. Airnya adalah air murni dan tekanannya 1 atmosfer. Nomor 4. Suhu ya kemudian konstan tetap lagi pada 100 derajat Celcius. Saat air menguap membentuk apa air. Suhu tetap ini disebut sebagai titik didih atau titik cair ya, titik embun. Mengapa suhu konstan padahal masih ada pemanasan terus-menerus? Energi digunakan untuk berubah wujud. Untuk berubah wujud. Nah, titik didih adalah suhu ketika cairan mengalami proses mendidih. Dilepaskan ke udara dalam bentuk gas. Misalnya titik didih air adalah 100 derajat Celcius, artinya pada suhu pemanasan itu cairan mulai berubah menjadi gas dan suhu akan berubah sampai semua cairan sudah menguap. Ya, uap kalau dipanaskan menjadi uap yang semakin panas, tapi sebelum semuanya menjadi uap ya suhunya 100 derajat Celcius. Tidak semua materi memiliki titik didih atau titik leleh sama dengan air, tidak semua, bahkan hampir semuanya beda-beda ya. Setiap materi atau zat memiliki titik didih dan titik leleh masing-masing yang dapat membedakannya dengan materi atau zat lain. Perhatikan tabel 2.2 berikut yang menunjukkan data titik leleh dan titik didih beberapa materi. Ya, air titik lelehnya 0 derajat Celcius ya, titik didihnya 100. Kalau lilin leleh pada suhu 60 dan mendidih pada suhu 400. Garam leleh pada suhu 804 dan mendidih pada 1413. Besi meleleh pada besar sekali ya, 1535 dan mendidih pada 2750. Aluminium lebih rendah ya, meleleh pada 660 derajat Celcius dan mendidih pada 1800. Emas ya, melelehnya lebih rendah ya, mendidihnya lebih tinggi daripada besi. Ya. Permata ya, ini lebih tinggi lagi, ini paling tinggi di antara yang lain kelihatannya. Permata 3550 derajat Celcius dan mendidih pada 4827. Oksigen sangat rendah titik lelehnya, minus 218 dan mendidih pada minus 183. Jadi jauh sebelum 0 derajat ya. Itu sudah mendidih. Nitrogen ya, titik lelehnya adalah minus 210 derajat Celcius dan mendidih pada minus 196. Ya, oke. Kita masuk pada segmen ayo latihan. Ya, nah, dengan menggunakan tabel 2.2 di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Besi adalah zat padat yang keras, sulit untuk dibengkokkan. Kalian mungkin pernah melihat tukang las menyambungkan besi atau membengkokkannya. Untuk itu ya harus mengubah besi menjadi cair dulu. Sampai dengan suhu berapakah besi harus dipanaskan agar dapat meleleh. Ya. Ini kita lihat datanya di sini, titik lelehnya berapa? Ya. Nah, titik lelehnya 1535 derajat Celcius. Ya. 1535 derajat Celcius. 1535 derajat Celcius. Ya. Oke. Apakah wujud ya, kita dekatkan ya karena ruang yang dibutuhkan ternyata nggak terlalu banyak. Apakah wujud air pada 15 derajat Celcius ya? Nah, ini ada secara catatan ya, catatan. Ya, ini air murni. Ya. Dan pada tekanan atmosfer 1 atmosfer, atau kita biasanya 1 atm gitu aja ya. Oke. Pada suhu 15 derajat Celcius ya, air berwujud cair ya.
pada suhu 85 derajat Celcius air ya berwujud cair juga ya. Pada suhu 120 derajat Celcius air berwujud gas atau uap ya. Oke. Aluminium biasanya kita jumpai dalam wujud padat. Oke. Pada suhu ruangan, apa wujudnya pada suhu 400 dan 700? Maka untuk menjawab ini kita kopikan data di sini aluminium ya. Nah, sini kita gunakan sebagai referensi untuk menjawab. Oke. Nah, oke, ini titik di D, ini titik lebur, titik di D. Nah, aluminium biasanya kita jumlahi dalam bentuk padat ya, karena kita di suhu ruangan ya, sekitar 20 derajat Celcius. Apakah wujudnya pada 400 derajat Celcius? Nah, kalau 400 pada suhu gitu aja, pada suhu 400 derajat Celcius aluminium berwujud padat karena titik leburnya ya ini 660, ini masih di bawahnya. Nah kalau 1800 kalau 700 tetap padat ya karena titik leburnya ini sudah cair di sini sudah cair pada suhu ya 700, ini kan 660 ya, dia sudah melebur, aluminium berwujud cair. Cair dan air itu beda ya. Di antara materi-materi pada tabel 2.2 manakah yang membutuhkan suhu paling tinggi untuk berubah dari padatan ke cairan? Permata tentu saja. Ya, kita cek permata ini titik didih dan titik lelehnya tertinggi ya. Permata titik didih, leleh dan didihnya tertinggi. Data ini mungkin kita bisa sertakan ya. Untuk untuk referensi dalam mengerjakan soal. Ya, jawabannya permata. Ya, jawaban yang mendukung, data yang mendukung adalah ini. Paling tinggi ini, titik leleh dan titik didihnya. Apabila suhu terus didinginkan, ya, oke, saya geser dulu ini. Apabila suhu terus didinginkan, tuliskan urutan materi berikut ya, air, nitrogen atau oksigen dari yang paling dahulu membeku. Mengapa demikian? Ya, yang membeku lebih dulu. Nah ini nitrogen dan oksigen kita kopikan ya untuk menjawab di sini. Nah, kalau air jelas 0 derajat Celcius ya. Ini sudah hafal kalau air, nah ini yang belum hafal. Nah, ini kita jadikan referensi untuk menjawab. Apabila suhu terus didinginkan, ya, urutan materi berikut air, nitrogen atau oksigen. Jadi titik di sini titik D dan titik lebur dan titik begunya ini. Nah, minus 218 dan minus 210. Siapa dulu yang membeku? Nitrogen membeku lebih dulu. Ya, saat didinginkan berturut-turut yang membeku lebih dulu, yang membeku terlebih dahulu adalah air ya dalam kurung 0 derajat Celcius ya, kemudian yang lebih rendah ini, kemudian
nitrogen adalah minus 210 derajat Celcius, kemudian oksigen ya minus 218 ya. Mengapa demikian ya? Semakin rendah titik didihnya akan titik leburnya atau titik bekunya ya, rendah titik beku ya akan semakin membeku lebih belakang ya. Semakin rendah titik beku akan membeku lebih ya, membeku lebih lama ya. Oke. Mari uji kemampuan kalian. Salinilah bagan berikut ini dalam buku catatan kalian, kemudian lengkapilah dengan gambar-gambar partikel dalam setiap wujud di dalam kotak, dan tuliskan juga nama setiap perubahan wujud pada arah panah. Oke. Di sini adalah partikel-partikelnya berdekatan, rapi, ya seperti ini. Ini adalah es, ya. Ini air ya. Carilah bagan berikut, kemudian oke, kalau gitu ini saja, ini padat gitu aja deh, jangan es. Di situ kan tidak mengatakan air ya, padat. Kemudian di sini cair, ini agak renggang, ya, dan tidak begitu beraturan, ya. Ini cair, dan ini gas. Gas sangat renggang, ya. Nah, perubahan wujudnya dari padat menjadi cair ini adalah mencair. Di sini membeku. Ya. Kalau dari padat langsung ke gas tanpa melalui cair adalah menyublim. Ya, kalau dari cair menjadi gas ini menguap. Dari gas menjadi cair adalah membeku. Mengembun. Nah, kita lanjutkan. Berikut ini adalah data titik leleh beberapa bahan. Ya, jawab pertanyaan A sampai D berdasarkan data tersebut. Ya, bahan manakah yang membutuhkan panas paling tinggi agar meleleh? Ya, yang paling tinggi. Di sini ada emas, tertinggi besi. Ya, besi paling tinggi. Ya. Bahan apakah yang membutuhkan panas paling tinggi agar meleleh? Besi. Ya, saya ganti warna. Untuk yang B, bahan manakah sajakah yang mencair pada suhu di bawah titik leleh air? Titik leleh air adalah 0 derajat Celcius, ya. Di sini titik leleh air, ya, 0 derajat Celcius. Yang di bawah yang minus, ya. Jadi minyak zaitun dan air raksa. Air raksa. Ya, yang lain semuanya di atasnya, titik lelehnya. Mencair pada suhu di bawah titik leleh air. Suhu rata-rata di daerah Arktik kutub utara adalah minus 30. Suhu minus 30 derajat Celcius. Bahan mana sajakah tetap berwujud cair apabila daerah di Arktik tersebut ya minus 30? Hanya ini, air raksa. Tetap cair, yang lain semuanya sudah beku. Ya. Suhu rata-rata planet Venus adalah Venus panas banget ya. 432 derajat Celcius. Bahan-bahan mana sajakah yang wujudnya tetap sama dengan wujud pada suhu ruangan di bumi? Suhu ruang adalah 25. Tetap sama. Ya, tetap sama. Titik lelehnya, kalau yang ini mungkin sudah menguap ya. Ya, yang jelas ini ya tetap sama. Emas, perak, garam, ya. Emas, perak, garam, apalagi? Emas, perak, garam, terus ini apa? Besi.
432 ya. Kalau besi pasti ini juga sama ya, aluminium dan kaca. Aluminium kaca. Tetap sama ya, tetap bahan padat ya. Belum meleleh itu. Kalau yang lain sudah meleleh ini. Ya. Yang lain sudah meleleh. Gula sudah meleleh, ini 185 cuman ya, ini 432. Refleksi. Sebelum melanjutkan ke bab berikutnya, ini saatnya kalian berhenti sejenak untuk kembali melihat pertanyaan-pertanyaan yang kalian tuliskan pada bab ini. Apakah semua pertanyaan sudah terjawab? Apakah pertanyaan baru berkaitan dengan zat padat dan perubahannya yang ingin kalian temukan jawabannya? Kalian bisa komen di video ini ya, di bawah. Misalnya ada pertanyaan, nanti Pak Ali usahakan bisa membantu. Berdiskusi dengan teman guru dapat membantu kalian melengkapi pemahaman pada materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan ya, termasuk di channelnya Insight Chamber ini. Ayo semangat belajar, sains itu sangat menarik. Berikutnya kita akan pelajari perubahan fisika dan kimia ya. Ini kalian lihat lagi, kalau mungkin ada Pak Ari yang kurang menjawab atau apa, kurang komplit, kalian bisa merespon dengan memberikan komen ya. Pak Ali usahakan akan respon komen yang masuk ya, yang memang memerlukan jawaban. Untuk video ini sampai di sini dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.